Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini menjadi salah satu hari yang istimewa, salah satu hari yang menggembirakan bagi kita, karena kita sudah memiliki paus yang baru yang menggantikan Paus Fransiskus yang dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Dini hari kita mendapat kabar bahwa Kardinal Robert Prevost terpilih menjadi paus, dan beliau memakai nama Paus Leo ke-14 dalam penggembalaannya sebagai paus. Dan sedikit informasi bahwa Leo ke-14, Paus Leo adalah paus yang dulu pernah menyerukan perdamaian ketika terjadi peperangan di Eropa, dan itulah yang juga di misi yang dibawa atau semangat yang ingin ditawarkan oleh Paus Leo ke-14 ini kepada gereja, kepada kita sekalian. Dalam sambutannya atau dalam khotbah singkatnya setelah beliau terpilih, beliau menyampaikan bahwa ia akan senantiasa membawa semangat Paus Fransiskus, di mana beliau sangat mengharapkan gereja yang senantiasa terbuka pada orang-orang yang menderita, dan kita sebagai warga gereja diundang untuk senantiasa ambil bagian juga dalam misi perdamaian. Dan dalam suasana syukur, suasana suka, suasana kegembiraan yang kita rasakan sebagai umat Katolik saat ini, tentu kita harus senantiasa menghidupi semangat yang juga ingin dibawa oleh Paus Leo ke-14, dan juga senantiasa membawa beliau dalam doa-doa kita. Semoga beliau juga senantiasa diberikan keteguhan dalam menjalankan moto penggembalaannya. Dan dalam perayaan Ekaristi hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus menawarkan kepada para pendengarnya, orang-orang Yahudi, tubuh dan darahnya untuk dimakan, yang tentu saja apa yang ditawarkan oleh Yesus ini menjadi perdebatan bagi orang-orang Yahudi. Sedikit banyak kita bisa memahami mengapa orang-orang Yahudi tidak bisa menerima ketika Yesus menawarkan tubuh dan darahnya sebagai makanan. Karena bagi orang-orang Yahudi, darah itu adalah sumber kehidupan, dan menyentuh darah itu berarti secara ritual itu sudah menajiskan diri kita sendiri.
darah bagi orang-orang Yahudi adalah sumber kehidupan, adalah sesuatu yang suci, maka tidak boleh disentuh. Maka kita bisa membayangkan dulu bagaimana orang-orang Lewi atau para imam ketika ada orang yang dianiaya, mereka tidak berani menolong orang yang dianiaya, orang yang terluka, karena mereka menyadari bahwa ketika mereka menyentuh orang yang berlumuran darah, maka secara ritual ketika mereka mau menuju tempat ibadah, maka mereka menjadi najis dan tidak boleh melakukan ibadah. Maka kita bisa memahami mengapa orang Yahudi sangat bertengkar di antara mereka ketika Yesus menawarkan tubuh dan darahnya sebagai makanan. Tetapi kita ingin memaknai apa yang disampaikan oleh Yesus ini secara baru, bahwa Yesus menawarkan tubuh dan darahnya bukan pertama-tama secara harafiah atau secara fisik seperti yang Yesus maksudkan dalam bacaan Injil hari ini, tetapi Yesus menawarkan tubuh dan darahnya, menawarkan kepada kita semangat hidup Yesus sendiri, semangat hidup Yesus sendiri yang Yesus tawarkan kepada kita untuk kita miliki, untuk hadir dalam diri kita dan menjadi penyemangat, menjadi hidup, daya hidup kita juga. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, maka hari ini mari kita bersyukur. Pertama, kita bersyukur kita boleh memiliki paus yang baru. Dan yang kedua, mari kita bersyukur bahwa kita boleh menerima Ekaristi. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menerima tubuh dan darah Tuhan yang juga menjadi daya hidup bagi kita sebagai orang-orang Katolik. Semoga semangat Tuhan yang kita terima, daya hidup Tuhan yang kita terima dalam perayaan Ekaristi juga memampukan bagi kita untuk senantiasa menghidupi cara hidup Tuhan Yesus, cara merasa Tuhan Yesus, dan pada akhirnya kita juga berjuang untuk senantiasa menghidupi apa yang menjadi semangat hidup Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.